Lagi ada kabar heboh banget nih dari Nahdlatul Ulama atau NU yang kita tahu adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pucuk pimpinannya lagi gonjang-ganjing nih, penuh drama, saling klaim, dan yang pasti bikin kita semua bertanya-tanya soal masa depan NU. Jadi, ada apa sih sebenarnya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya yang bikin pusing. Gimana ceritanya seorang ketua umum organisasi raksasa dengan jutaan pengikut bisa dinyatakan dipecat sama dewan tertingginya, tapi orangnya sendiri nolak mundur dan tetap ngerasa jadi pemimpin yang sah? Aneh kan? Mari kita coba pahami situasinya. Biar kita semua ngerti duduk perkaranya, kita akan bahas satu-satu. Mulai dari siapa sih yang pegang kendali di NU, terus kita lihat argumen dari dua belah pihak, kita juga akan selidiki soal misteri sabotase digital, sampai dugaan adanya urusan tambang di balik semua ini, dan terakhir, kita coba terka-terka apa yang bakal terjadi selanjutnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Supaya kita bisa ngerti akar masalahnya, kita harus paham dulu nih, gimana sih sistem kekuasaan di NU itu berjalan. Soalnya, ini bukan struktur organisasi biasa. Jadi, di NU itu ada dua pilar utama kekuasaan, Surya dan Tanfidziyah. Gampangnya gini, anggap aja Surya itu semacam dewan penasihat spiritual, penjaga gawangnya aturan dan ajaran, yang dipimpin oleh Rais Aam. Nah, kalau Tanfidziyah itu adalah eksekutifnya, yang ngejalanin roda organisasi sehari-hari, dan ini dipimpin oleh ketua umum. Nah, udah kebayang kan? Disinilah potensi gesekannya bisa terjadi, antara wewenang spiritual dan kekuasaan eksekutif. Eits, ada satu lagi pemain kunci yang paling tinggi, namanya Muktamar. Ini adalah Kongres Nasional, forum tertinggi di NU. Dan tolong ingat poin ini baik-baik, karena ini krusial banget. Secara aturan resmi, cuma Muktamarlah yang punya kuasa buat memberhentikan seorang ketua umum. Oke, sekarang kita pindah sudut pandang, kita lihat dari sisi Dewan Surya. Tentu mereka nggak sembarangan ngambil langkah segede ini. Ada beberapa tuduhan serius yang mereka lontarkan langsung ke Ketua Umum Gus Yahya. Jadi, kubu Surya ini nunjuk ke beberapa pasal yang menurut mereka dilanggar. Tuduhannya nggak main-main, mulai dari pencemaran nama baik organisasi, pelanggaran aturan soal keuangan, dan yang paling fatal, Gus Yahya dianggap mengabaikan ultimatum 3 hari untuk mundur. Buat mereka, ini udah pelanggaran berat yang harus ditindak tegas. Dan sikap mereka tuh udah jelas dan tegas banget. Coba dengerin pernyataan dari KH Imam Jazuli ini. Mulai tanggal 26 November, Gus Yahya tidak lagi menjadi Ketua Umum PBNU. Udah gitu aja. Buat kubu Surya, gak ada lagi tawar-menawar. Jabatannya Gus Yahya udah selesai. Titik. Terus, buat muatin argumen mereka, kubu Surya nunjukin bukti soal sebuah pertemuan yang diadakan Gus Yahya. Lihat aja angkanya. Dari 76 alim ulama yang diundang buat nunjukin dukungan, katanya yang datang cuma 5 orang. Wah, ini kan seakan-akan jadi bukti visual kalau legitimasi Gus Yahya di kalangan para kiai penting itu udah merosot tajam. Tentu saja, dalam setiap cerita pasti ada dua sisi. Nah, sekarang gantian kita dengerin pembelaan dari kubu Gus Yahya. Bagi mereka, ini bukan pemecatan yang sah, tapi ini adalah sebuah kudeta yang ilegal. Inti perdebatan itu sebenarnya cuma satu pertanyaan. Siapa sih yang berhak mecat ketua umum? Kubu Surya bilang karena ini situasi luar biasa, mereka sebagai lembaga tertinggi punya hak buat ambil tindakan darurat. Tapi kubu Gus Yahya bales, nggak bisa gitu dong. Mereka berpegang teguh sama aturan dasar, yang bisa mecat itu cuma Muktamar. Dan Gus Yahya nggak cuma bilang kalau prosesnya ilegal, tapi dia juga ngerasa diperlakukan sangat nggak adil. Dia bilang, saya tidak diberi hak untuk hadir dan memberikan klarifikasi. Wah, ini artinya masalahnya bukan lagi sekedar soal aturan, tapi udah nyangkut keadilan personal. Seolah-olah dramanya belum cukup panas, muncul bumbu-bumbu modern. Ada sebuah misteri digital yang bikin perebutan kekuasaan ini jadi makin rumit dan seru. Ini ceritanya udah kayak film thriller deh. Jadi surat resmi pemecatan Gus Yahya nomor 85 tiba-tiba nggak bisa keluar dari sistem digital internal NU yang namanya Digdaya. Anehnya, surat setelahnya nomor 86 buat urusan lain, lancar jaya. Nah loh, makanya kubu Surya langsung curiga. Ini jangan-jangan sengaja disabotase buat ngeblokir surat pemecatan itu. Tapi, tunggu sebentar. Gimana kalau perebutan kekuasaan ini semua bukan cuma soal aturan organisasi? Ada tokoh nasional Pak Mahfud MD yang melempar dugaan yang jauh lebih panas. Jangan-jangan ini semua soal duit dan sumber daya alam.
Kata Pak Mahfud MD, akar masalahnya itu soal pengelolaan konsesi tambang yang dikasih pemerintah. Beliau menduga konflik internal ini sebenarnya cuma perang antar faksi aja buat rebutan kendali atas aset tambang yang nilainya gede banget. Wah, kalau tuduhan ini benar, ini benar-benar mengubah cara kita melihat seluruh konflik ini. Nah, dengan dua kubu yang sama-sama ngotot sama pendiriannya, pertanyaan terbesarnya sekarang, terus gimana dong kelanjutannya? Kita lihat dulu yuk strategi yang udah disiapin sama Dewan Surya. Rencana dari pihak Surya ini udah jelas banget. Pertama, mereka mau nunjuk pejabat sementara buat ngisi posisi ketua umum. Terus, langkah kedua, langsung mendaftarkan kepengurusan baru ini ke Kemenkumham, biar dapat pengakuan resmi dari negara. Kalau ini berhasil, ya posisi Gus Yahya secara hukum negara benar-benar selesai. Tapi, di tengah panasnya konflik ini, ada satu kata yang terus-menerus disebut, islah, yang artinya rekonsiliasi atau damai. Banyak banget pihak yang berharap kedua kubu ini bisa duduk bareng dan cari jalan tengah. Soalnya kalau enggak, risikonya adalah perpecahan permanen yang bisa merusak NU dari dalam. Dan sampailah kita di pertanyaan terakhir, akankah NU menemukan jalan damai atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan awal dari sebuah perpecahan bersejarah di organisasi Islam terbesar di Indonesia? Hasil dari perebutan kekuasaan ini dampaknya bukan cuma buat NU, tapi juga akan terasa ke seluruh lanskap sosial dan politik Indonesia. Apapun yang terjadi, ini adalah momen yang sangat krusial.